Pada memanfaatkan kesempatan saat pilot tidak memperhatikan. Cepat tarik tas senjata di samping ke depan. Lalu mengeluarkan senjata AK-74 dari dalamnya. Dengan sangat terampil memasang magazen. Lalu diam-diam mendekati pilot. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Pilot menyadari bahwa lawannya hanyalah seorang anak kecil. Langsung mengabaikan peringatan anak laki-laki itu. Bahkan ingin lalu dengan jujur melepaskan tas senjata di tubuhnya. Dan pada saat itu di markas Tentara Merah. Komandan divisi masih sibuk merencanakan tugas penarikan mundur besok. Setelah mengetahui bahwa pasukan gerilya telah menangkap anaknya, Komandan divisi dengan susah payah menahan amarahnya dan menghentikan pertemuan. Segera memerintahkan bawahannya untuk dengan segala cara, pastikan membawa anaknya kembali dengan selamat. Tentara Merah segera mengirimkan sebuah tim lapis baja, menuju desa tempat pasukan gerilya Afghanistan berada. Tim lapis baja tiba di desa target. Ternyata pimpinan sudah mengetahui konspirasi tentara Soviet dan anggota gerilyawan yang tidak setia. Akhirnya juga karena pengkhianatannya sendiri. Membayar dengan nyawa mereka. Pria mengetahui kegagalan dalam menyelamatkan anaknya. Marah seketika. Dia merebut RPG dari tangan prajurit. Menggendong di bahunya dan berjalan cepat ke depan. Mengarahkan ke tumpukan ranjau 100 meter di depan. Miji untuk segera menemukan keberadaan anaknya. Dan membuat komandan gerilya yang menculik anaknya ingat akan pelajarannya. Komandan segera memerintahkan seorang kapten untuk membawa sketsa peluncur granat Agustus tahun 17. Datang dan bertransaksi dengan pasukan gerilya Afghanistan. Komandan hanya dengan gambar peluncur granat berhasil membingungkan mereka. Mereka bahkan tidak melihat bayangan peluncur granat. Langsung menyerahkan 1 juta sebagai uang muka. Keesokan harinya, pasukan gerilya tidak bisa menerima barang sesuai janji. Mengirim orang untuk menuntut di kamp militer Soviet. Namun mereka diberitahu, jika ingin peluncur granat, harus menggunakan anak komandan untuk ditukar. Anggota pasukan gerilya ingin berdebat, namun terkejut oleh suara senjata penjaga dan terjatuh. Akhirnya hanya bisa mengangkat sepeda dan melarikan diri. Pasukan gerilya menemukan bahwa mereka telah ditipu. Malam itu, teman komandan sudah dibeli. Memperdaya komandan masuk ke gang di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba menyerang dan mengendalikannya. Kemudian segera mengemudikan mobil dan pergi dengan cepat. Kemudian komandan dibawa ke markas gerilyawan. Mereka memaksa komandan mengenakan pakaian tahanan terlebih dahulu. Lalu menendang komandan ke dalam penjara dengan 1 tendangan. Mengurungnya bersama anak perwira. Saat itu, hati komandan penuh dengan kepahitan. Dia dengan susah payah menemukan anak perwira. Namun akhirnya malah terjebak sendiri. Mengetahui bahwa gerilyawan Afghanistan telah menangkap komandan. Pasukan Rusia segera melalui agen lokal. Menemukan seorang perantara untuk berbicara dengan gerilyawan. Transaksi sebelumnya dapat dilanjutkan. Tetapi harus membebaskan tawanan militer Rusia yang ditangkap. Karena ini sangat penting. Perantara menyatakan bisa mengatur pembicaraan antara kedua belah pihak. Namun, saat mereka dalam perjalanan menuju gerilyawan, perantara tiba-tiba menghentikan mobil di tengah jalan, meninggalkan semua orang yang bingung di sana. Mereka menghilang di balik asap di pandangan mereka. Orang-orang berhenti. Beberapa orang di dalam mobil terpental ke sana kemari. Namun sebelum mereka bisa menyadari, beberapa anggota gerilya langsung mengepung mereka. Pasukan Soviet di dalam mobil segera menembak untuk menghentikan mereka. Mereka akhirnya hanya bisa menembak sambil berusaha keluar dari mobil. Sambil berusaha merangkak keluar dari mobil. Dan menggunakan radio mobil untuk meminta bantuan. Pasukan bantuan militer Soviet tiba tepat waktu. Kendaraan lapis baja menuju gerilyawan Afghanistan di depan mereka. Itu adalah serangan yang gila. Pasukan pemberontak ini, mereka langsung lari setelah diserang. Sebagai respons terhadap serangan, militer Soviet melakukan operasi penangkapan besar-besaran sepanjang malam. Anggota gerilyawan yang bersembunyi di dalam kota, menangkap mereka dengan bersih. Di bawah tekanan kuat dari militer Soviet, gerilyawan segera menyuruh perantara untuk menyampaikan pesan kepada militer Soviet, menyatakan kesediaan menerima syarat yang diajukan oleh militer Soviet, dan setuju untuk melakukan pertukaran di dekat perbatasan. Komandan mengetahui bahwa anaknya masih hidup, langsung mengirimkan pasukan ke lokasi pertukaran. Sementara itu, gerilyawan juga membawa 2 tawanan militer Soviet, segera menuju ke dekat perbatasan. Sementara kedua tawanan militer Soviet masih dalam kebingungan. Mereka mengira gerilyawan akan menyiksa mereka secara rahasia. Maka anak laki-laki kepala suku itu memotong tali dan melompat ke sungai yang deras. Memotong tali dan melompat ke sungai yang deras. Melarikan diri mengikuti arus setiap hari. Namun anak laki-laki kepala suku baru saja naik ke darat. Melihat anak laki-laki Afghanistan yang sebelumnya menangkapnya, sedang mengarahkan senjata ke arah dirinya sendiri. Seorang remaja Afghanistan yang wajahnya penuh dengan kepolosan, mengangkat senjata dan mengarahkannya ke tawanan tentara Soviet di depannya. Hanya terdengar suara letupan. Tawanan itu jatuh tersungkur dan seketika tewas. Tanpa dia sadari, tembakan itu hampir saja menjatuhkan seluruh Afghanistan ke jurang kehancuran yang tak terhingga. Hanya karena tawanan yang ditembak mati oleh remaja itu.
ternyata adalah anak tunggal kepala suku dari Resimen Infanteri ke-108 Tentara Soviet. Anak tunggal kepala suku yang sedang menjabat saat ini. Sementara itu, di Afghanistan saat itu, sedang berada di saat-saat genting saat tentara Soviet sedang menarik diri secara menyeluruh. Untuk segera menyelesaikan krisis saat ini, pasukan gerilya datang ke perbatasan untuk melakukan pertukaran dengan tentara Soviet sesuai janji. Mereka tidak hanya membebaskan tawanan perang Soviet, mereka juga secara langsung menyerahkan jenazah putra Panglima. Bahkan pemimpin pasukan gerilya memberikan janji, selama penarikan pasukan Soviet dari Afghanistan, mereka tidak akan lagi melancarkan serangan apapun. Hanya berharap tentara Soviet akan menarik diri sesuai janji. Namun ketika pasukan kecil Soviet kembali ke markas, Panglima melihat jenazah dingin anaknya. Kesedihan melanda hatinya seperti gelombang. Api dendam berkobar di dadanya. Namun saat ini adalah saat krusial penarikan pasukan Soviet. Dia sadar bahwa saat ini harus memikirkan keseluruhan situasi. Maka Panglima menahan amarahnya dengan kuat, menyimpan kesedihan kehilangan anak di lubuk hati. Secara aktif mengatur pasukan bawahannya, mulai menarik diri dengan teratur. Namun di tengah proses penarikan diri, Panglima tidak lagi bisa menahan amarah di dalam hatinya. Hanya bisa meneguk vodka di tangannya, untuk melepaskan emosi yang telah lama tertekan. Karena dia sangat sadar, saat ini tidak boleh gegabah. Jika tidak hanya tidak bisa membalas dendam atas kematian anaknya, juga akan mengakhiri karir militernya sendiri. Sementara itu, pemimpin gerilyawan melihat berita yang ditayangkan di televisi. Mengetahui sebagian besar pasukan Soviet telah menarik diri dari Afghanistan. Dia segera bangkit dengan penuh semangat. Seakan-akan merasa bahwa seluruh Afghanistan telah menjadi miliknya. Namun pada saat itu juga, 2 helikopter tempur Mi-24 Soviet tiba-tiba meluncur dari dekat perbatasan, menuju desa tempat mereka berada dengan cepat. Markas gerilyawan hancur seketika. Helikopter bersenjata hanya melakukan satu serangan, lalu memusnahkan seluruh pasukan gerilya Afghanistan di desa itu. Sampai saat ini, balas dendam kematian anak Panglima akhirnya terbalaskan.